Kita masuk bagian pasal yang ke-14. Kita akan lihat bersama saudara pada ayatnya yang ke-6. Pada ayat yang ke-6. Sama-sama kita baca ayat ini saudara. 1, 2, 3. Karena negeri itu aman dan tidak ada yang memeranginya di tahun-tahun itu, ia dapat membangun kota-kota benteng di Yehuda. Tuhan telah raja berganti di tengah-tengah Yehuda dari Abia, kemudian diganti oleh anaknya Raja Asa. Dan kita melihat bagaimana dalam pemerintahan Raja Asa, saudara, keadaan aman, keadaan tidak ada peperangan. Ya, di awal-awal pemerintahannya semuanya baik-baik, aman-aman, Bapak Ibu Saudara. Saya tertarik dengan ayat yang ke-6 karena ayat yang ke-6 ini menjadi sebuah pelajaran buat saya dan saudara, ya. Menjadi sesuatu yang harusnya jadi sebuah contoh buat saya dan saudara apa yang dilakukan oleh Asa, ya. Karena ayat yang ke-6 bilang begini, karena negeri itu aman dan tidak ada yang memeranginya di tahun-tahun itu, ia dapat membangun kota-kota benteng di Yehuda. Saudara, di tengah-tengah situasi yang aman, di tengah-tengah situasi yang baik, ya, tidak ada peperangan, tetapi buat Asa bukan berarti berleha-leha, bukan berarti jadi sembrono. Di tengah-tengah keadaan yang aman itu bukan berarti dia bisa seenaknya, ya saudara, berpesta terus, saudara, ya, mengadakan sebuah pesta kah atau apakah, ya saudara. Karena seringkali, ya saudara, itu karena memang tidak ada perang, maka tidak ada sesuatu yang harus dihadapi. Akhirnya apa? Ada banyak orang yang lengah, ada banyak orang yang kemudian jadinya cuman mengisi waktunya dengan sesuatu yang sia-sia, saudara. Tetapi bagaimana kita diajar oleh Asa, ya, di tengah-tengah situasi yang aman, di tengah-tengah situasi yang baik, saudara, kondusif, tetapi kita melihat bagaimana Asa memperkuat kota benteng, memperkuat benteng-benteng, memperkuat pasukan, memperkuat segala sesuatu. Dikatakan, saudaraku, ya, ia dapat membangun kota-kota benteng di Yehuda. Di tengah-tengah situasi yang aman, di tengah-tengah situasi yang tidak ada peperangan, tetapi dia tidak menyia-nyiakan waktu itu. Dia tidak membuang-buang waktu itu. Dia tidak isi waktu-waktu yang aman itu dengan hal yang tidak berguna, tetapi dia mengisinya dengan hal yang berguna. Dia membangun benteng-benteng kota, dia memperkuat, ya. Dia melihat titik-titik lemahnya ada di mana, ya. Yang bagian-bagian yang mudah dijebolnya, ya saudaraku, benteng-benteng, tembok-tembok bagian mana, dia perkuat. Dia punya banyak waktu. Tetapi berapa banyak, saudaraku, kalau kita melihat ada di tengah-tengah situasi yang aman, raja-raja ya berpesta. Raja-raja apa? Lengah. Raja-raja apa, saudaraku? Ya tidak memakai waktu-waktu kesempatan itu, karena ada waktunya, ada waktu perang, di mana untuk memperkuat kota, untuk memperkuat tembok sudah nggak punya waktu, karena bukan sesuatu yang waktu yang singkat untuk memperkuat tembok, memperkuat benteng. Perlu waktu yang cukup. Tapi berapa banyak raja-raja, saudaraku, pada waktu ada serangan baru sadar, lalu apa? Diperkuat tuh benteng-bentengnya, ya, kota-kotanya diperkuat, pagar-pagarnya diperkuat, pintu gerbangnya diperkuat. Tetapi sudah nggak punya waktu. Kenapa? Karena musuh sudah ada di depan, musuh sudah ada di balik pintu. Diperkuat, tapi ya akhirnya apa, saudara? Kejar-kejaran sama waktu, dan berapa banyak orang sudah nggak bisa ngejar waktu itu. Mengapa? Karena waktu-waktu yang kosong, waktu-waktu yang aman, yang ada, saudaraku, ketika tidak ada peperangan, situasinya aman, kondusif, mereka tidak pakai itu untuk memperkuat kota-kota itu. Mereka tidak pakai waktu itu untuk apa? Untuk kasih tebal atau apa yang retak diperbaiki.
mengganti pintu yang kurang tebal, saudara. Dikasih yang lebih tebal. Enggak mereka lakukan di tengah-tengah situasi yang aman. Artinya apa? Mereka bersantai-santai. Saya harap sudah bisa menangkap pesan ini, bahwa kadang-kadang kita juga sering begitu, saudara. Di tengah-tengah situasi yang aman, kita bersantai-santai. Di tengah-tengah situasi yang baik-baik, kita malah bersantai-santai. Kita nggak mencari Tuhan, doa kita jadi kurang, semuanya jadi kurang. Kenapa? Kita pikir ini waktu santai. Nanti ketika ada masalah, baru kita ngotot, baru kita memperbaiki, baru berdoa, baru baca firman, baru. Salah banget sih, enggak, tapi salah. Maksud saya gini, berapa banyak kali ada banyak anak Tuhan yang udah gak sempat tuh kejar-kejaran. Kenapa? Iblis begitu hebat, sudah ada di depan, menyerang. Dan akhirnya apa? Ada banyak tembok yang bisa dirobohkan. Iblis masuk dalam ekonomi, masuk di dalam pekerjaan kita, masuk, saudaraku, dalam rumah tangga kita, masuk. Dia masuk dan dia hancur. Nah, kalau begitu kita nggak bisa bilang begini nih, saudara. Oh, Tuhan yang mengizinkan semua yang terjadi. Enggak. Saudara dan saya yang salah. Salah apa? Salah menggunakan waktu. Di waktu-waktu aman, di waktu-waktu kondusif, di waktu-waktu tidak ada peperangan, kita nggak pakai itu untuk mencari Tuhan. Kita nggak pakai itu untuk apa? Untuk melekat sama Tuhan. Kita nggak pakai itu untuk apa? Untuk lebih sungguh-sungguh sama Tuhan. Lebih sungguh-sungguh mencari Tuhan, melekat sama Tuhan. Itu seperti saudara lagi memperkuat tuh kota-kota benteng hidup saudara. Bisa bilang amin, saudara. Saudara lagi memperkuat tuh kota benteng saudara. Ditebelin, diperkuat, yang retak diperbaiki, saudara. Pintu-pintu, saudara, yang pintu-pintu diperkuat, dipertebal, saudaraku, dikasih palangnya lebih kuat lagi. Itulah waktu kita apa? Waktu kita hidup melekat, waktu kita mencari Tuhan, kita seperti memperkuat kota benteng kita, sehingga suatu saat ketika peperangan ini datang, musuh menyerang kita sudah siap. Bisa bilang amin, saudara. Kota kita nggak mudah untuk dijebol, nggak mudah untuk diterobos. Berapa banyak saudaraku iblis terobos begitu gampang. Kenapa? Karena waktu-waktu di mana kita harusnya memperkuat, kita santai. Kita kan seringkali, saya dan saudara sama, kita baru sungguh-sungguhnya nanti waktu ada pergumulan. Nah, kita sungguh-sungguhnya nanti pada waktu ada kesusahan hidup. Kita sibuk memperkuat Tuhan, cari Tuhan, ayo cari Tuhan. Salah banget enggak, tapi salah. Coba saudara berpikir, coba saudara renungkan. Dalam kondisi seperti ini, ya saudara, kalau Asa tidak melakukan, nanti saudara lihat dalam ayat selanjutnya, bagaimana Ethiopia, Raja Ethiopia menyerang Yehuda. Dengan berapa banyak pasukan? 1 juta pasukan. Bayangkan. Mereka nggak punya kekuatan sebanyak itu. Yehuda nggak punya pasukan yang sebanyak itu, kekuatan yang sebanyak itu. Sedangkan Ethiopia datang, Raja Ethiopia datang dengan 1 juta pasukan. Dan berapa ratus, kalau nggak salah ada 300 atau 400 kereta kuda. Sebuah kekuatan yang besar, sebuah kekuatan yang berkali-kali lipat daripada kekuatannya Yehuda. Saya cuma membawa saudara membayangkan begini. Kalau saat itu Asa tidak memperkuat, lalu mereka cuma bilang begini, Tuhan, ada Tuhan, tenang, ada Tuhan. Saya percaya, maaf saudara. Kenapa? Iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Ada amin saudara? Iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Artinya apa? Kita percaya Tuhan, tetapi kita tidak menghidupi firman itu dalam hidup kita. Kita tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan, hakikatnya mati. Percaya saudara jadi tidak ada artinya. Percayanya Asa jadi tidak bermakna gitu. Kurang bermakna. Kenapa?
Karena waktu-waktu yang kosong, waktu-waktu yang aman itu dia tidak memperkuat. Tapi catatan sejarah mengatakan Asa memperkuat kota benteng. Makanya waktu Raja Ethiopia datang dengan 1 juta pasukan. Ethiopia itu pasukan yang hebat loh, sudah harus tahu. Ethiopia itu dalam sejarah Alkitab itu sebuah bangsa yang ditakuti, barbar mereka. Barbar. Mengerikan. Tapi bagaimana kemudian Asa bisa menghalau mereka, bisa mengalahkan mereka. Tuhan, ada amin saudara? Amin. Tuhan betul. Tetapi satu sisi yang lain saudara nggak boleh lupa. Karena apa? Karena Asa memperkuat tembok-tembok, kota-kota benteng, pintu-pintunya dia perhatikan. Ini kalau dijebol gampang nggak? Makanya apa? Saya percaya ada pintu-pintu yang diganti. Ada tembok-tembok yang dipertebal. Supaya apa? Waktu musuh menyerang, mereka nggak mudah. Ada tembok-tembok yang ditinggikan. Waktu supaya musuh menyerang, mereka nggak mudah untuk lompat, naik, lewatin. Firman ini sangat memberkati saya loh saudara. Sangat memberkati saya. Karena seringkali saya dan saudara memakai waktu-waktu yang santai, waktu-waktu yang aman itu. Untuk apa? Untuk bersantai-santai. Seringkali kita salah dalam menyikapi ayat yang marilah datang kepadaku hai kamu yang berletih lesu berbeban berat, aku akan beri sentosa kepada. Seringkali kita salah nih saudara dalam kita mengartikan ayat itu. Artinya kita berpikir begini, oh iya nanti saya datangnya kalau saya lagi susah. Nanti saya datang sama Tuhan, saya nanti mencari Tuhan nanti waktu saya dalam keadaan kepepet. Nanti kalau saya sudah lagi nggak berdaya, saya udah nggak berdaya, ya udah terkapar, baru saya mencari Tuhan. Salah banget. Betul Tuhan tolong saudara, tetapi sudah banyak yang hilang dari hidup saudara. Betul, sudah Tuhan tolong, tetapi saudara sudah terkapar. Artinya waktu sudah terkapar itu sudah banyak hal yang diambil dari saudara. Sudah banyak yang hilang, betul kan saudara? Kalau saya perang, saya sudah terkapar. Saya sudah nggak berdaya. Artinya apa? Musuh sudah masuk dan menjarah ini, diambil semuanya. Lalu saya berseru, Tuhan tolong saya bangkit lagi. Ya saudara, nggak mengerti bagaimana caranya musuh kemudian meninggalkan saya bisa bangkit lagi, saya nggak mati. Tapi apa? Adakah itu yang Tuhan mau terjadi dalam hidup kita? Enggak. Kita bangkit tetapi semuanya sudah hilang. Ini sudah hilang, pohon Natal sudah hilang, lampu-lampu sudah hilang, kosong. Ini sudah dijebol, ini dibakar, ini hilang, semuanya hancur. Tapi saya masih hidup. Itu sudah pikir itu yang Tuhan rancangkan dalam hidup kita? Enggak. Yang Tuhan rancangkan segala sesuatunya utuh. Ada amin saudara? Segala sesuatunya ada. Tidak ada satu hal pun yang hilang dari hidup kita. Tidak ada satu pun yang bisa diambil dari bagian hidup kita. Bisa bilang amin saudara? Itu yang Tuhan percayakan. Itu yang saya melihatnya saudara, Asa nggak ada yang hilang. Nggak ada yang hilang. Nggak ada yang bisa dijarah. Kenapa? Karena waktu keadaan aman, dia memperkuat tembok-tembok. Dia memperkuat imannya, dia memperkuat rohnya, dia memperkuat saudaraku karakternya, dia memperkuat segala sesuatu. Dia memperkuat hubungannya sama Tuhan. Waktu kapan? Waktu keadaan aman. Sehingga kapanpun terjadi peperangan, saudaraku, dan tiba-tiba saudara, ayat selanjutnya menceritakan Ethiopia datang menyerang. Mereka kuat, mereka siap, saudara. Mereka siap untuk berhadapan dengan kekuatan yang paling hebat sekali. Tahun depan kita nggak tahu peperangannya kayak apa. Tahun depan
Adakah kita akan menghadapi bangsa yang seperti ini? Ethiopia datang dengan 1 juta kekuatan. Kita nggak ngerti. Kemarin kita Natalan, buat Natalan yang lalu, saudara, kita masih ada sama orang-orang yang dekat sama kita, orang-orang yang kita sayang. Tahun lalu, tahun ini, Natal tahun ini, ada banyak kita sudah nggak bisa Natalan sama dia. Tahun depan nggak tahu lagi itu sudah. Maaf ya saudara, saya yang hilang atau saudara yang hilang, ya kan? Bisa kemungkinannya kan cuma, atau kita sama-sama ada gitu. Nggak ngerti apa yang akan terjadi sepanjang tahun ke depan. Peperangan yang bagaimana, kekuatan musuh, kekuatan problem hidup yang seperti apa. Kalau yang biasa-biasa sih, ya udah, nggak apa-apa. Tapi kadang-kadang kita menghadapi satu problem kehidupan, peperangan hidup yang luar biasa. Tapi kalau kita sudah mempersiapkan tembok-tembok iman kita, pintu-pintu pengharapan kita, semuanya kita sudah persiapkan. Kasih kita sudah persiapkan demi sedemikian rupa. Kita nggak perlu takut. Ada amin, saudara. Kita pasti bisa menghadapinya. Bisa bilang amin, saudara. Kita pasti bisa menghalau semua masalah-masalah apapun, sehebat apapun, kita pasti bisa mengalahkannya. Ada amin, saudara. Kita pasti bisa mengalahkan. Ini firman buat saya, ini firman buat Bapak Ibu. Jangan pakai waktu-waktu yang lagi kosong, waktu-waktu di mana semuanya lagi aman, usaha jalan baik-baik semua, bisnis baik-baik semua, nggak ada masalah, nggak ada tuh mobil rusak, nggak ada apa yang enggak. Semua lagi jalan baik-baik. Tapi disitulah saudara, harusnya waktu-waktu yang seperti itu kita jaga hati kita memperkuat iman kita bangun roh kita bangun hubungan kita sama Tuhan. Bukan semakin jadi kendor, bukan jadi menyia-nyiakan, berfoya-foya, nyantai, semakin jauh dari Tuhan. Berapa banyak kehidupan orang percaya seperti itu, tidak memakai waktu, kesempatan yang baik itu. Sehingga yang tadi saya katakan, akhirnya kita kejar-kejaran sama waktu. Dan berapa banyak, ya sudah berapa banyak, udah gak kejar ya, musuhnya banyak, saudara. Musuhnya banyak, yang harus kita perbaiki banyak. Ada titik di sini, ininya juga ada apa lagi, sebelum lagi yang sebelah sana lagi, belum lagi banyak. Kita memperkuat yang kita fokus memperkuat yang ini, musuh tahu, musuh ambil sisi yang lain. Kita memperkuat, kita kejar, kita suruh pasukan, saudara, kita suruh pasukan perkuat, cepat. Musuhnya 1 juta, punya banyak orang mereka untuk mengepung itu Yehuda. Melihat titik-titik mana, bagian-bagian mana yang lemah. Bukankah iblis seperti itu? Bukankah iblis seperti Alkitab katakan dalam Petrus, seperti singa yang mengaum-ngaum berkeliling. Cari apa? Cari titik lemah. Cari bagian-bagian di mana di situ dia bisa terobos hidup saudara. Seringkali disitulah saat tenang, saat aman, Tuhan lagi latih, Tuhan memperkuat emosi kita supaya kita nggak jadi orang yang emosian gitu saudara. Yang sedikit-sedikit, aduh, maaf. Tuhan bangun, Tuhan perkuat supaya apa? Pada waktu kita ngadepin masalah, bukan emosi yang jadi senjata kita, yang pada akhirnya mencelakakan diri kita sendiri. Ini firman buat saya dan saudara. Karena sama, nasib kita sama.
nasib kita sama. Kita sedang berhadapan dengan situasi yang kadang-kala aman, kadang-kala tidak aman, kadang-kala baik-baik, kadang-kala tidak baik-baik, kadang-kala menghadapi musuh yang ringan, tapi kadang-kala menghadapi musuh yang sangat besar, sangat berat. Dialah firman ini, firman pagi hari ini memberikan kekuatan buat saya dan saudara. Sehingga itu tuh sudah waktu keadaan aman, ya, saya tidak tahu keadaan aman di tahun depan berapa lama, ya, 1 bulan kah, 2 bulan kah, tapi saat-saat itu kita bangun tembok iman kita, bangun kerohanian kita, bukan jadi bersantai, bukan jadi bersantai. Nggak ada kata santai untuk apa? Membangun hubungan sama Tuhan, nggak boleh, nggak ada. Dalam kondisi kayak apapun, saudara, saya belajar dalam kondisi saya paling lemah sekalipun, saudara, mood nggak ada, tapi saya paksakan untuk saya membangun hubungan saya sama Tuhan. Ketika mood ini nggak ada, kadang-kadang kan kita mood-moodan, moody. Apa perasaan kita? Kalau perasaan lagi enak, ketemu Tuhan, cari Tuhan ya. Tapi saya belajar untuk memaksakan di situasi kayak apa. Karena saya tahu, saudara, saya perlu membangun tembok-tembok iman saya. Karena ada saat-saat peperangan itu gampang. Cuma suruh beberapa orang saja minggat, habis. Tapi kalau kita berhadapan seperti ini, Ethiopia yang 1 juta tentara yang gagah perkasa, yang sadis, yang mengerikan, dengan kereta kudanya, bagaimana? Mau dihadapin dengan apa? Ini bagian yang pertama. Bagian yang kedua, Bapak Saudara, ayatnya yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Sama-sama kita baca ayat ini, saudara. 1, 2, 3. Mereka mengalahkan semua kota di sekelilingnya, karena mereka menjarahi semua kota itu karena jarahan yang besar. Tenda-tenda pemilik ternak pun, dan banyak kambing domba dan unta diangkutnya sebagai jarahan. Lalu mereka kembali. Saudara, kadang kita punya sebuah pertanyaan, ya saudara, yang saya pernah sampaikan, ada jawaban, tapi ada banyak pertanyaan tidak ada jawaban. Dan saya minta maaf nih, saudara, kalau saya kemarin sampaikan ada saya bawa khotbah karena ada seseorang yang datang, bukan berarti saya tidak bisa jaga cerita Bapak Ibu Saudara, bukan. Ada orang kemudian sharing sama saya, magam, tapi tolong jangan dibawa di khotbah, enggak saudara, bukan. Maksud saya itu saya sangat diberkati, saya bukan lagi ini buat saya sendiri, pertemuan saya sama anak muda ini jadi sesuatu yang sangat memberkati. Dan saya juga melihat anak ini juga diberkati lewat jawaban dari Tuhan, karena saya melihatnya ini jawaban dari Tuhan. Karena waktu anak muda ini tanya sama saya, kenapa ya Om begini, saya juga nggak bisa jawab sebetulnya, beneran sudah, karena pertanyaan seperti itu juga ada sama saya, ya kan, ada sama kita. So itu pertanyaan yang umum kok, itu pertanyaan yang klasik, pertanyaan yang seringkali nggak ada jawabannya, dan kita berusaha untuk mencari jawabannya. Dan Tuhan ingatkan saya dengan Mazmur pasal 23 itu, sudah. Seperti itu aja. Jadi bukan berarti saya suka bawa-bawa cerita orang, curhatnya orang, masalahnya orang, enggak sama sekali. Saya juga kan tidak sebut nama. Saya hanya menyampaikan bahwa ini loh sesuatu yang seringkali kita alami gitu. Ketika kita menghadapi sesuatu, ada pertanyaan, dan seringkali kita mengejarnya, mencari jawaban atas pertanyaan itu. Bukan, ya saudara, Mazmur 23
menjawab kepada kita bahwa Daud tidak mencari pertanyaan itu. Daud apa? Daud menatap ke depan, dia jalani saja kehidupan ini, karena dia tahu semuanya mendatangkan kebaikan. Ada amin, saudaraku. Nah, untuk yang ini, saudaraku, ya, ada pertanyaan yang seringkali muncul juga sama kita. Kenapa Tuhan saya mesti ngadepin masalah seperti ini? Ya. Kenapa Tuhan saya mesti ngadepin masalah seperti ini? Mungkin salah satu jawabannya, mungkin salah satu. Kalau itu bisa jadi sebuah jawaban buat saudara, buat saya. Kenapa sih Tuhan berat banget gitu masalah yang saya hadapi? Mungkin salah satunya ya, saudara. Kalau ini jadi sebuah jawaban, tapi ini sebuah jawaban sebetulnya. Buat saya ini sebuah jawaban, ya saudara. Buat saya ini sebuah jawaban. Kenapa kita harus menghadapi yang namanya pergumulan dalam hidup, peperangan dalam hidup? Salah satunya adalah apa? Lewat sebuah peperangan, saudara, Yehuda diberkati oleh Tuhan. Bisa bilang amin, saudara? Kalau saudara melihat lewat peperangan menghadapi Ethiopia, ada banyak jarahan yang Yehuda bisa dapatkan. Ngerti ya, saudara? Waktu mereka mengalahkan orang-orang Ethiopia, saudara, sebelum mereka mengalahkan, sebelum mereka berperang melawan Ethiopia, mungkin yang mereka miliki cuma 3 dalam hal kekayaan misalnya. Tapi waktu mereka bisa mengalahkan Ethiopia, mereka mendapatkan jarahan yang banyak sekali. Tenda-tenda, kuda-kuda, persenjataan, mereka jarah. Pakaian-pakaian perang, baju sirah dan lain sebagainya, saudara. Mereka berhasil jarah. Pernahkah kita berpikir bahwa lewat peperangan, lewat pergumulan hidup, sebetulnya di situ sudah tersedia berkat Tuhan? Ada amin, saudara. Lewat peperangan itulah kita bisa mendapatkan, meraih sesuatu. Tanpa peperangan, Yehuda nggak mungkin dapatkan itu semua, nggak mungkin ada orang yang datang sudah bawa kuda, nggak mungkin ada orang yang datang bawa perisai. Nggak mungkin ada orang yang datang bawa ratusan ribu pedang nih diserahkan, nggak ada. Tapi lewat peperangan, Yehuda dapatkan, diambil semuanya. Orang-orang yang mati, orang-orang Ethiopia dijarah, diambil. Ada emas juga diambil. Tahukah kita bahwa lewat pergumulan hidup, seringkali Tuhan menyediakan sesuatu di dalam pergumulan hidup. Dan berapa banyak kali kita menolak peperangan hidup itu. Berapa banyak kali kita menyingkir dari peperangan hidup itu. Yang pada akhirnya kita juga tidak bisa menikmati berkat di dalam peperangan itu. Kita tidak bisa dapatkan jarahan dari hasil peperangan. Kita marah sama Tuhan. Kita kecewa sama Tuhan. Kenapa? Saya sudah hidup sungguh-sungguh. Kenapa Tuhan masih bawa saya masuk dalam peperangan? Kita maunya apa? Kita maunya berkat itu turun dari langit. Kita mau dapatnya apa? Ada 2 hal. Berkat itu ada 2 hal. Apa, saudara? Berkat itu datangnya dari 2 hal yang saya perhatikan, ya, saudara. Yang satu hadiah. Sama-sama bilang sama saya, hadiah, saudara. Hadiah. Yang kedua upah. Sama-sama bilang sama saya, upah, saudara. Nah, menurut saudara, ya, menurut saudara, ini berkat. Ini bicara berkat. Saya nggak tahu, saudara. Ya, daripada saya tanya nanti saudara salah jawabnya, itu malu, saudara. Kalau saudara jawab aja di hati, saudara senang yang berkat, yang upah, atau yang hadiah gitu, saudara? Jawab di hati, baik, gak usah ngomong. Ada berkat dalam bentuk hadiah, ada berkat dalam bentuk upah. Ya, saya cuma kasih tahu begini, saudara. Ya, saya cuma kasih begini. Kalau hadiah, saudara, kadang-kadang, sama-sama bilang sama saya, kadang-kadang, saudara. Iya dong. Saudara kasih hadiah sama saya kadang-kadang. Ya. Saya kasih hadiah sama saudara kadang-kadang.
Ulang tahun ya kadang-kadang juga. Maksudnya kalau lagi ingat, kalau lagi mood, ya nggak mesti kan. Kalau hadiah kan nggak mesti. Ya dong saudara. Hadiah itu tidak mesti. Sama-sama bilang sama saya, hadiah itu tidak harus. 1, 2, 3. Hadiah itu tidak harus. Tidak harus. Maaf nih saudara, hadiah itu tidak harus. Tidak ada keharusan saya atau saudara dengan saudara memberikan hadiah. Tidak ada keharusan. Tidak. Tidak ada keharusan. Tapi ada satu berkat yang sebuah keharusan. Apa itu? Upah. Sama-sama bilang sama saya, upah. Upah itu harus. Tinggal terserah saudara tuh, saudara mau dapetinnya berkatnya dalam judul upah atau dalam judul hadiah. Nah, kita tuh sukanya apa? Kita sukanya hadiah. Nah, itu makanya berkatnya yang datang sama kita kadang-kadang. Kadang datang, kadang beli. Kadang ingat, kadang beli. Upah saya nggak boleh lupa sama Sisil, saudara. Saya nggak boleh lupa. Kalau saya udah lupa sama Sisil udah mulai Sisil udah ketawa kayak gitu, saudara. Ya, dari ketawa kayak gitu udah mulai nanti berubah, mulai agak cemberut, mulai agak itu ya saudara. Udah mulai kasar nantinya, saudara. Itu upah dan apa ya? Nggak boleh lupa. Saudara sama karyawan saudara itu bukan hadiah, upah. Yang kalau saudara lupa ya nggak boleh. Karena itu sebuah kewajiban. Kalau saya lebih memilih Tuhan memberkati saya karena sebuah upah, bukan karena hadiah. Karena kalau hadiah kadang-kadang bisa setahun sekali, bisa 1 bulan 2 kali, bisa 1 bulan 3 kali, tapi bisa jadi apa? Bisa 5 tahun nggak dapat. Itu hadiah. Tapi kalau upah berkelanjutan, ada amin saudara. Dan kalau upah, sudah tahu kalau upah itu semakin meningkat. Ngerti ya saudaranya? Upah itu semakin bertambah. Nggak ada upah sudah kerja sudah 2 tahun, lalu upahnya dipotong jadi setengahnya. Walaupun kecil kenaikannya, tapi naik. Ada kenaikan. UMR itu tiap tahun naik. Walaupun kecil persentasenya tapi naik. Artinya apa? Ada peningkatan, ada progres. Kenapa Tuhan bawa saya dan sudah masuk dalam peperangan? Karena dalam peperangan itu bukan hadiah yang sudah dapatkan, tapi upah. Upah dari apa? Dari peperangan hidup yang saudara ada. Dan berlimpah Yehuda dapatkan ketika dia berhadapan sama Ethiopia. Berlimpah. Saya tidak juga berdoa, saya juga tidak berkata, yuk saudara kita berdoa supaya kita berhadapan, supaya kita sering-sering berperang dalam hidup ini. Enggak. Ya, capek. Perang dalam hidup capek. Lelah pikiran, lelah otak, lelah macam-macam. Maksud saya begini aja, terserah Tuhan. Kalau Tuhan izinkan bahwa kita harus masuk dalam peperangan, puji Tuhan. Karena saya percaya ada Tuhan yang menolong saya dan saudara. Ada amin saudara. Ada Tuhan yang bela kita, ada Tuhan yang menyertai kita, ada Tuhan yang kasih kemenangan buat saya dan saudara. Amin. Jangan cari-cari perang, jangan minta-minta perang, nggak usah. Tapi satu saat ketika Tuhan harus bawa kita cuma bilang begini, terima kasih, saya sih nggak kuat. Cuman saya percaya ada Tuhan yang kasih kekuatan sama saya. Amin saudara. Kayak ini Asa nih hebat. Waktu dia berhadapan, dia berdoa sama Tuhan, dia berseru sama Tuhan. Siapakah yang bisa membawa kami pada kemenangan? Hanya Tuhan yang bisa membawa kami pada kemenangan. Artinya apa? Minta kekuatan Tuhan untuk saudara bisa hadapi peperangan pergumulan hidup ini. Saya nggak tahu pergumulan apa yang sudah sedang ada, tapi minta. Kenapa? Karena kita ini nggak
kuat. Saya ini nggak kuat. Nggak kuat. Apalagi kalau peperangan itu lama. Nggak kuat. Peperangan itu kadang-kadang bukan cuma beratnya, tapi apa? Peperangannya ringan, tapi lama. Nggak bisa habis, nggak selesai. Mungkin sudah sering menghadapi peperangan yang seperti itu. Nggak terlalu berat sih Pak, tapi nggak selesai. Udah minta kekuatan Tuhan. Amin, saudara. Ya, Tuhan yang membawa engkau masuk dalam peperangan. Tuhan juga yang setia menyertai dan membela, memberikan kemenangan